Hadirin sidang Jumat rahimakumullah. Puji dan syukur kita panjatkan kehadrat Allah Subhanahu wa taala, Dat yang Maha Rahman, Dat yang Maha Rahim, Maha Pemurah, Maha Pengasih, tak pilih kasih, Maha Penyayang, tak terbilang. Salawat dan salam semoga terlimpah curah kepada junjunan alam, Habibuna wa Nabiyuna Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana beliau sebagai uswatun hasanah dalam semua aspek kehidupan kita semua. Baik dalam segi ibadah, beliaulah manusia yang paling hebat, paling banyak beribadahnya kepada Allah, sehingga dikatakan betisnya saja sampai bengkak dalam rangka ibadah salat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin sidang Jumat rahimakumullah. Hari ini kita sudah memasuki bulan Syawal, yang mana bulan Syawal ini diartikan adalah bulan peningkatan amal kita, sebab selama sebulan penuh kemarin kita sudah dididik, dilatih, ditraining oleh Allah Subhanahu wa taala dalam melaksanakan ibadah puasa Ramadan, dan hasil akhir adalah supaya kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Justru itu khatib berwasiat, mari kita sama-sama untuk senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kapanpun dan dimanapun kita berada, bagaimanapun situasi dan kondisi yang kita alami, tetap kita takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin rahimakumullah, dalam kesempatan khutbah yang singkat ini, izinkanlah saya untuk menyampaikan sebuah hadis yang terdapat dalam kitab Dharatun Nasihin. Di antaranya, qiyamud dunya bi arba'ati aqsal, bahwasanya tegaknya dunia ini dengan 4 perkara. Yang pertama, bil ilmil ulama, dengan ilmunya para ulama. Yang kedua, wa bi'adil umara, dengan adilnya para pemimpin. Dan yang ketiga, wa bisakhawatil agniya, dengan dermawannya, berehannya orang-orang yang kaya. Dan yang keempat, wa bid'awatil fuqara, dengan doanya orang-orang fakir miskin. Mungkin saya tidak akan membahas cuma satu saja, yakni tentang bil ilmil ulama. Jadi dunia ini tegak dengan ilmunya para ulama. Kenapa? Sebab ulama ini yang menjadi pewaris para nabi dan rasul, yang menyebarkan agama, yang mengajarkan agama, sehingga kita tahu mana itu agama yang kita genggam saat ini. Dalam sebuah hadis jelaskan, alaikum bimujalasatil ulama wastimai hakamil kalamil hukama wastimai kalamil hukama fa inna allaha yuhyil qalbal mayta binuri hikmah kama yuhyil ardal mayta bima'il matar. Semestinya kalian harus duduk dengan para ulama, dengan mengikuti ulama, senantiasa mulazamah dengan para alim ulama. Kenapa? Kemudian yang kedua, senantiasa kamu mendengar atau patuh dengan pembicaraan hukama. Kenapa? Karena Allah menghidupkan hati yang mati dengan nur hikmah, yakni ilmu yang bermanfaat. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala menghidupkan tanah yang tandus dengan disirami air hujan. Kaum muslimin rahimahullah. Jadi ulama ini yang menjadi asadnya atau singanya dalam suatu kampung, menjadi ikutan kita semua. Sebab kalau tidak ada ulama, mungkin bisa kita kocar-kacir berbagai macam aliran dan golongan.
maka ulama ini harus bisa menghandle, menyatukan daripada golongan-golongan tersebut, sebab golongan-golongan tersebut kadang-kadang memang sudah dari fitrahnya. Jadi harus aman dan damai, maka ulama tersebut harus bijak. Justru itu kita harus bijak dalam segi apapun, dan ulama itulah yang disebut alim ulama, at-tabahurul bil ilmi wal amalu biha, yakni yang ilmunya ibarat lautan dan juga beramal dengan ilmunya. Yang kedua, mendengar kalamnya hukama. Apa itu hukama? Yakni orang-orang ahli hikmah, dalam artian orang-orang yang mengenal Allah, yang mengetahui makrifat kepada Allah tentang ilmu teologi, ilmu ketuhanan, ilmu tauhid, bahwasanya Allah itu ada, wujud, qidam, baqa, mukhalafatul wadisi, dan seterusnya dan seterusnya. Beliau hukama itu sangat mendalam, sehingga ia berbuat mempunyai akhlakul karimah, menjadi contoh bagi umat. Itulah para hukama. Maka kita mendengar pembicaraan para hukama, yaitu para alim ulama yang makrifat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan secara garis besar ulama itu terbagi tiga. Yang pertama, ulama fatwa, yakni ulama yang mengenal tentang hukum-hukum Allah, tentang hukum ibadah, hukum jual beli muamalah, kemudian hukum nikah, kemudian hukum kinayah, jinayah. Nah, ini yang 4 hukum. Mereka itulah disebut ulama fatwa, ahli-ahli fatwa atau ashabul fatwa. Dan yang kedua yaitu yang disebut tadi hukama, yakni orang-orang yang mendalami ilmu tauhid, ilmu ma'rifat, sehingga mereka itulah yang disebut para hukama atau para ulama juga. Dan yang ketiga adalah kubaro, para pembesar-pembesar ulama atau yang disebut ulama-ulama besar. Ulama besar ini jangankan ilmunya, sorot matanya saja, lirikan wajahnya saja, lirikan matanya saja, jika memberikan kepada kita ketenangan, kebahagiaan, kegembiraan, itulah yang dinamakan para kubaro, para ulama-ulama besar. Jadi tegaknya ulama, tegaknya dunia ini dengan ilmu para ulama, sehingga sampailah Islam kepada kita dengan penyebaran dari baginda Rasul, diteruskan kepada para sahabat, para tabi'in, para wali, para ulama, dan sampailah kepada kita semua. Untuk itu mari kita muliakan ulama, sebab nanti dikatakan dalam kitab apa itu Nasul Ibad, akan banyak suatu kelompok atau umat yang lari dari para ulama. Ada 3 golongan, sehingga dikhawatirkan yang terakhir itu kita dicabut iman dan Islam, dicabut nyawa dalam keadaan tidak membawa iman dan Islam, akibat kita tidak memuliakan para ulama. Mungkin itu saja khutbah yang singkat ini. Mudah-mudahan sekali lagi mari kita bahu-membahu membangun dunia ini, bangsa ini, dengan 4 golongan tadi, yaitu dengan ulama, kemudian adilnya para pemimpin kepada rakyatnya, kemudian bergabungnya para sakwatil agniya, orang-orang yang dermawan untuk menolong kepada orang-orang yang membutuhkan, terutama fuqara wal masakin. Dan yang keempat, golongan yang yaitu orang-orang yang hanya punya tenaga dan pikiran. Itulah bisa tegaknya dunia ini dengan 4 pilar yang sudah dijelaskan di dalam kitab Nurul Nasihin. Mudah-mudahan manfaatnya. Inna ahsanal kalam wa bayanan nidom kalamullahil malikil alam. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa tawashaw bil haqqi wa tawashaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min ayati wa dzikril hakim wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qouli hadza fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim.
Allah